Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pustaka Rendra. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya akan membacakan bagian kedua dari buku Kaderisasi Sejak Dini. Dan buku ini ditulis oleh Insinyur Abdul Qadir Baraja. Nah buku ini tuh membahas tentang seluk-beluk yayasan di bidang pendidikan. Karena melihat banyak komentar-komentar pada video sebelumnya, maka saya akan meneruskan membaca buku ini. Dan tulisan kedua berjudul Jelasnya Peta Jalan Memudahkan. Untuk teman-teman, atur posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Jelasnya Peta Jalan Memudahkan. Pekerjaan yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tidak selesai hanya pada perumusan visi, misi, dan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja. Lembaga pendidikan yang didirikan kemudian dilepaskan begitu saja dan pengelolaannya diserahkan kepada para pelaksana. Ini sama saja artinya melepas anak untuk bersekolah tanpa memberinya bekal. Yayasan harus menjawab pertanyaan mendasar, bagaimana cara agar lembaga terus berjalan dari A sampai Z, mesti dirinci dengan cermat. Oleh sebab itu, paling tidak ada beberapa kebutuhan mendasar untuk mendukung perjalanan lembaga pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana. Dalam hal ini terdiri dari 3 kelompok besar. Pertama adalah bangunan dan perabot sekolah. Bangunan diutamakan untuk kelas, tempat ibadah, dan kantor. Kedua adalah alat bantu kegiatan belajar mengajar seperti alat peraga. Dan ketiga, media pendidikan termasuk audiovisual. Kelengkapan ini menjadi kebutuhan standar jalannya lembaga pendidikan. Yayasan tidak boleh hanya mendirikan untuk kemudian meninggalkannya begitu saja. Setelah menciptakan, harus menjamin lembaga tersebut terus berjalan. Dan yang kedua adalah sistem. Sistem bisa berarti rangkaian dari elemen-elemen di sekolah yang dihubungkan untuk memudahkan berjalannya kegiatan belajar mengajar. Ilustrasi terbaliknya, ketika salah satu elemen mati, maka sistem itu tidak akan berjalan. Sederhananya seperti sound system yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Ketika mikrofon tidak berfungsi, maka tidak ada suara yang keluar. Begitu juga ketika mikrofon ada, tapi salon tidak berfungsi, maka sekeras apapun teriakan, tentu tidak akan keluar suara. Maka yayasan harus menciptakan sistem ini untuk kemudahan dalam menjalankan lembaga pendidikan. Indikator berjalannya sistem adalah ketika roda organisasi tidak bergantung pada satu orang tertentu. Contoh, ketika seorang sekretaris absen kerja, semua pekerjaan menjadi terhenti. Itu pertanda sistem belum ada atau belum berjalan. Sistem tidak bergantung pada seorang anggota. Sistem dalam lembaga pendidikan berfungsi seperti peta jalan. Mobil layak jalan sudah tersedia, muatan pun sudah siap, tapi tidak disediakan peta. Yang bakal terjadi tentu mudah kita duga. Perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta butuh waktu lebih lama. Sistem berfungsi untuk menata sehingga terjadi percepatan. Yang ketiga adalah kurikulum dan materi ajar. Kurikulum berarti bahan yang akan diajarkan oleh guru dan akan diterima oleh siswa, semacam menu yang siap disajikan. Secara luas bisa diartikan dengan perencanaan, proses, dan evaluasi dari kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah. Maka bagaimana warna pendidikan di sekolah sangat bergantung kepada kurikulum. Tidak mungkin sama antara kurikulum sekolah negeri dengan swasta. Ada perbedaan meski kecil, apalagi antara sekolah muslim dan non-muslim. Mesti ada perbedaan yang jelas. Hal ini perlu dirumuskan dengan teliti dan jeli. Perbedaan antara satu lembaga pendidikan dengan yang lain bisa dilihat dari kurikulumnya, bukan gedungnya. Kurikulum juga harus sesuai dengan visi dan misi penyelenggara yang sudah ditetapkan. Sekolah Islam akan terlihat nuansa Islaminya dari kurikulumnya. Berbedanya atau tidak sejalannya antara visi, misi, dan kurikulum justru akan membunuh identitas dan karakter lembaga. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Bagaimana cara lembaga merekrut sumber daya manusia menjadi gambaran gerak langkahnya ke depan. SDM yang bagus akan menjadi generator-generator kuat yang siap menerima beban amanat. Sebaliknya,
SDM yang lemah justru akan menjadi beban. Cita-cita tinggi, SDM malah rendah, ibarat beban besar tapi mesin kecil. Beban besar, mesin kecil, jangan harap naik tanjakan. Yang terjadi justru malah mundur. Penyediaan SDM berkualitas bagi lembaga pendidikan bisa berarti guru sampai dengan satpam. Sektor ini merupakan investasi terbesar dari yayasan untuk lembaga pendidikan. Tidak bisa sekedar karena teman, bahkan keluarga. Rekrutmen atas dasar pertemanan dan kekeluargaan akan menjadikan saling tindih kepentingan. Ketika ada persoalan, ada rasa tidak enak. Pakai Kalaupun ada pertalian keluarga, tentu dia harus dipilih karena berdasarkan kompetensinya. SDM berkualitas sama artinya dengan gelas ukuran 1 liter yang mampu menampung air 1 liter. Jika gelasnya kecil, untuk menampung air 1 liter, maka dibutuhkan 4 gelas. Begitu pula dengan SDM bagi sebuah lembaga. Sudah jelas terlihat bagaimana perbedaan sederhana antara yang berkualitas dengan yang tidak. Jadi, investasi terbesar untuk menjamin jalannya visi dan misi terletak pada SDM yang dipilih oleh lembaga pendidikan. Tanggung jawab dalam penyediaan sarana, prasarana, SDM, bahkan sistem lembaga pendidikan oleh yayasan akan menjadi titik awal terciptanya rasa berkeadilan. Semua bekerja sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Yayasan berfungsi sebagai penanggung jawab tertinggi dari seluruh kegiatan. Jangan lepas tangan. Jangan pula muncul kesan kalau ada masalah pegawai yang menghadapinya. Tapi ketika ada kenikmatan, yayasan yang menikmati. Segala tanggung jawab mesti dijelaskan. Tidak hanya berpikir untuk jangka pendek, tapi berpikirlah untuk jangka panjang. Berpikirlah seperti Al-Azhar di Mesir. Lembaga pendidikan ini tidak termakan pergantian generasi dan zaman. Tidak berpikir esok, tapi masa yang akan datang ratusan tahun kemudian. Mengapa harus jangka panjang? Ya, karena cita-cita seringkali tidak terwujud dalam jangka pendek, namun baru terwujud setelah melewati pergantian generasi ke generasi, yaitu tongkat estafet. Demikian audiobook dari buku Kaderisasi Sejak Dini karya Insinyur Abdul Qadir Baraja. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang membuat sumber selain SPP. Ini tentang pengelolaan keuangan lembaga yayasan agar tidak hanya bergantung kepada SPP. Oke, jangan lupa dukung channel ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.